Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, saya Sunu, mewakili Ketua Dewan Guru, bukan, maaf, untuk mewakili Dewan Guru dan juga sesepuh senior yang peduli terhadap KTA. Yang kedua tadi saya lihat ada Wasekjen mana ya? Oh ya, Wasekjen apa kabar? Kayak kita keseringan Zoom, capek juga nih ketemu lagi di Zoom. Selamat malam, terima kasih telah hadir dan para admin dari Pengda, admin KTA di Pengda di seluruh Indonesia. Berikut sebelum saya memulai kegiatan ini, saya akan sampaikan dulu agenda kegiatan hari ini apa aja. Seperti biasa kita akan selalu melakukan rutin dengan admin tim KTA Pengda, cuma hari ini agak mendadak. Jujur aja materi pun belum banyak yang bisa kita tidak siapkan lebih banyak, tapi banyak sekali update-update dari bulan sebelumnya terakhir kita meeting. Yang pertama agenda yang disampaikan adalah laporan tim KTA. Ini adalah laporan yang kami gunakan pada saat rapat bersama dengan PBN Kanas. Yang kedua, sosialisasi update fitur KTA. Nah, ini saya sangat berharap bahwa admin Pengda bisa ikut karena saya akan mengajarkan secara teknis langsung detail bagaimana cara login admin dan apa sih perkembangan yang ada di website Inkanas ini. Karena website Inkanas akan selalu diupdate dan nanti kedepannya bakal banyak perkembangan. Terus juga saya akan memperkenalkan fitur bagi yang salah transfer KTA, salah transfer ini maksudnya uang KTA, karena banyak banget yang salah-salah transfer. Jadi nanti akan saya jelaskan di situ. Selanjutnya adalah rencana jangka pendek KTA Inkanas. Ada dua sebenarnya, satu lagi ujian Q yang melalui pusat, terintegrasi langsung dalam pusat. Cuman itu melihat COVID gini kayaknya kita agak mundurkan dulu dan yang fokus utama menjadi kejuaraan virtual Inkanas. Nah, seperti apa? Tapi ini saya tidak akan menjawab terlalu banyak karena saya hanya ingin menyampaikan saja bahwa ini adalah rencana ke depan. Selanjutnya agenda keempat update data per Juni. Yang kelima kode unik. Seperti pertanyaan sebelumnya, kode unik ini kemana? Nanti akan saya presentasikan. Yang terakhir adalah diskusi tanya jawab KTA. Ini yang menarik karena tentu saja teman-teman banyak sekali pertanyaan, diskusi. Silakan disampaikan. Justru saya lebih senang jika disampaikan di sini semua sehingga sampai jelas sehingga dapat dibawa ke Pengda. Nah, sebelum saya mulai dan agenda pertama, mungkin saya izinkan dulu ke Sesai Sunu mungkin ngasih sepatah dua patah kata mungkin. Silakan Sesai Sunu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi OS, wabarakatuh. OS. pada seluruh Majelis Sabu Hitam, peserta rapat forum KTA kali ini, saya menyampaikan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali ini diundang dalam rapat tim KTA. Nah, saya tadinya berharap gitu peserta tim KTA ini diikuti oleh paling tidak 50% dari pengda-pengda yang ada. Sehingga seluruh informasi yang diperoleh dari hasil rapat ini bisa langsung disosialisasikan kepada seluruh pengda-pengda. Nah, saya sebetulnya concern terhadap kalau seandainya ini topiknya adalah KTA, harapannya tentunya akan lebih efektif kalau kita hanya membahas KTA saja, progres, kendala maupun continue plan yang akan dilakukan ke depan. Nah, setiap rapat ini nggak tahu nih, rapat yang keberapa. Nah, kemudian rapat-rapat terdahulu tentunya kan ada notulen, ya. Notulen itu tentunya juga akan telah membahas apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pengda-pengda dalam pencapaian atau achievement pencapaian KTA yang sampai dengan saat ini. Terus terang saya kalau melihat datanya yang tadi Ricky sudah sampaikan, kok ini banget ya,
sorry itu say ngenes banget gitu loh. Progres yang sudah jauh-jauh hari yang sudah dicanangkan, tapi masih bisa dikatakan berjalan di tempat gitu. Hanya beberapa pengda saja yang terlihat ada progresnya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi concern oleh kita semua, apa kendala yang dihadapi oleh pengda sehingga kok sulit sekali gitu memperoleh para kohai ini mendaftarkan KTA yang seharusnya sudah bisa kita peroleh jauh-jauh hari. Jangan sampai kendala yang ada itu dikaitkan dengan adanya epidemi ini. Nah, sebetulnya KTA ini kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, ini kalau kita berpikir logis, tentunya ada progres yang dilakukan. Nah, ini yang sebetulnya menurut saya tim KTA ini bisa mengarah kepada pengda-pengda mana yang masih sedikit persentase progresnya. Kemudian tempo hari di Rakernas juga disampaikan adanya 8 pengda yang masih belum ada respons. Nah, itu tindak lanjut tim KTA sudah sampai sejauh mana menghubungi atau mengetuk hati mereka untuk memberikan feedback kepada tim KTA. Ini yang sebetulnya harusnya kita menjadi concern ke sana. Dan diharapkan seluruh peserta di rapat virtual ini juga secara gencar menyampaikan kepada seluruh pengdanya agar ada satu titik atau motivasi yang kuat gitu dari setiap person yang ada di sini untuk ayo dong pengdanya digiatkan lagi gitu. Nah, kalau seandainya nggak ada niatan, nggak ada niat yang kuat, kita akan berjalan di tempat sampai 2 tahun ke depan pun juga masih begini aja. Nah, harapannya tuh semuanya punya concern yang sama gitu. Kalau seandainya ketua tim KTA sudah menyampaikan atau keinginan, atau bahkan ketua umum menginginkan dalam jangka waktu sekian lama harusnya sudah diperoleh sekian juta gitu. Nah, itu yang menjadi concern bersama kita bersama gitu. Jadi motif apa yang dicanangkan oleh ketua umum, ketua tim, kemudian kepada seluruh anggota juga dikejar secara bersama. Ini yang perlu kita gencarkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama apa kendalanya, kemudian progres selama berjalan. Saya nggak tahu ini secara periodikal apa secara berkala atau berapa lama ini rapat ini diadakan. Nah, dalam jangka waktu itu progresnya apa yang sudah diamanatkan oleh rapat ini. Nah, kalau seandainya pun ada kendala, kendalanya apa? Sampaikan. Kalau seandainya tim ini tidak bisa mengatasi hal itu, angkat masalah ini kepada tingkat yang lebih tinggi. Entah itu ke ketua dewan guru kah, entah itu kepada ketua umum sekalipun gitu. Kami mengalami kendala-kendala seperti ini, Pak. Apa yang harus kami lakukan? Mohon petunjuk. Nah, itu yang perlu sehingga setiap masalah pun itu nanti akan ada progresnya satu saat. Jadi dalam setiap rapat tidak ditimbulkan satu agenda baru. Sebaiknya dilihat dulu agenda yang lama itu sudah selesai apa belum. Kalau seandainya sudah selesai, progresnya sampai di mana? Kita bicara sekarang mengenai data, tidak bicara mengenai kualitatif. Nah, itu yang harapan saya sih seperti itu, gitu. Saya rasa itu yang menjadi concern saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Terima kasih, Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os, terima kasih kepada Sesunu. Dan selanjutnya mungkin ada Wasekjen PB Inkarnas, yaitu Bapak Dr. Andita Leting. Dipersilakan untuk sepatah dua patah kata dulu. Silakan. Klik. Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati
Dewan Guru PB Inkanas, Sensei Suno, Ketua MSA masing-masing Pengda Inkanas, dan para admin dari masing-masing Pengda. Selamat malam. Sebenarnya saya hanya iseng-iseng aja ikut kegiatan ini, tapi tiba-tiba si Ricky hanya memantau. Jadi hanya memantau dari giat malam ini terkait sosialisasi KTA dan pembahasan penyelesaian dari isu-isu yang sering kali didapatkan dari Pengda masing-masing terkait pembuatan KTA. Jadi mungkin sedikit saja saya sampaikan apa yang sudah disampaikan di dalam rapat internal kemarin di tanggal 28 Juni, keinginan dari Pak Ketua Umum agar Pengda-Pengda yang sudah menyampaikan data-data anggota Inkanas, karena waktu beberapa lalu sebelum kita lakukan rapat kerja Inkanas, rapat kerja nasional, itu Pengda-Pengda sudah menyampaikan data-data anggota. Dari data-data anggota kurang lebih 50.000 itu yang sudah disampaikan. Namun kalau dihitung secara presentasi dengan pembuatan KTA itu tidak lebih dari 15%. Tidak lebih dari 15% yang sudah mendaftarkan. Nah, dari daerah Pengda-Pengda yang rate-nya tertinggi dalam pendaftaran ini kan kalau nggak salah tahun dikoreksi Periki itu adalah di peringkat pertama kalau nggak salah DKI ya. Ya, nanti aku DKI kemudian diikuti oleh Jawa Banten. Barat. Kalau dari presentasi terhadap data Rakernas Banten. Oh, Banten, ya. Kemudian yang sekarang maksud saya yang sekarang data sekarang Jawa yang Timur. menyusun membuat KTA itu kan Jawa Timur. Baru Jawa Barat. Ya. 3 besar ini menjadi perhatian dari Bapak Ketua Umum, sementara 27 Pengda yang lain itu kemana? Seperti itu. Nah, ini yang kemudian diharapkan kalau bisa malam ini, walaupun belum 50% yang hadir di forum ini, tapi saya harapkan tetap Sekretariat KTA tetap semangat untuk terus mensosialisasikan dan PB tentunya akan terus mendukung sehingga harapan kita dalam 1-2 bulan ini itu bisa mencapai atau mendekati 50%. Itu harapan. Nah, kendala dan permasalahan di daerah tentunya pasti akan ada. Hanya bagaimana kita memikirkan bersama jalan keluar apa yang perlu kita ambil sehingga ini bisa mendorong anggota-anggota Inkanas untuk mau membuat KTA. Karena ke depan nanti seperti nanti rencana akan ada kejuaraan virtual, itu peserta yang akan mengikuti itu harus memiliki KTA. Dan kita harapkan teman-teman di Pengda ini sudah bisa mendorong agar anggotanya mau mendaftarkan pembuatan KTA. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus karena teman-teman lah yang di Pengda ini yang memiliki energi untuk bagaimana bisa mempertahankan Inkanas ini lebih baik ke depan. Begitu saja si Periki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Dr. Andita Leting atas sambutannya pembukanya. Nah, sesuai agenda kita akan masuk ke agenda. Selamat datang yang baru masuk, ada Sampai Mulyanto, Sampai Dede Admiral, siapa lagi ya yang baru masuk. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tinggal raise hand aja ya, karena kita mengaktifkan fitur mute supaya tidak ada suara bising masuk. Soalnya ada yang lagi jaga pos katanya. Nah, kita semi formal aja ya. Jadi agenda pertama adalah laporan tim KTA yang akan saya sampaikan di presentasi ini. Sebentar, saya kecil. Oke, ini adalah laporan data KTA per 23 Februari sampai 31 Mei 2020. Yang Juni belum saya masukkan, tapi sebenarnya yang Juni ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan, jadi sangat kecil sekali. Tapi di posisi paling banyak masih DKI Jakarta, posisi kedua Jawa Timur, posisi ketiga Jawa Barat, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Sampai Data Rating, dan beberapa daerah masih rata-rata di bawah 500 seperti yang terlihat ya. Nah, bagaimana dengan sabuk warnanya? Mostly dari 7.684 anggota yang terdaftar itu adalah sebanyak 6.040-nya adalah sabuk warna. Sisanya ada non karateka. Non karateka ini siapa? Ini sekaligus karena kemarin ada yang nanya juga japri ke saya. Tapi pertanyaan bagus. Non karateka ini biasanya adalah pengurus yang mungkin dia ketua harian atau apa, bukan karateka. Jadi kita nggak bisa input dannya atau Q-nya, tapi beliau layak dapat KTA karena pengurus, boleh kita masukin data KTA non karateka. Nah, ini data-data per akhir Mei ya. Nanti kita akan lihat lagi ini dibandingkan dengan data submission pada saat Rakernas. Jadi seperti yang telah diketahui oleh teman-teman Pengda, pada saat Rakernas itu kan diminta data jumlah anggota ya. Ada yang mungkin mereka punya data, mereka ngasih data yang lengkap dan detail. Ada juga yang mungkin saya lihat ada yang mungkin hanya ngasih angka tapi nggak jelas. Nah, ini ada contoh data Rakernas. Data-data yang dekat Rakernas, DKI bilang anggotanya ada 2.831, Banten 562. Dulu paling banyaknya itu adalah Jatim 8.300, kedua Sumatera Utara 5.700, yang ketiga Jawa Barat 5.200 ya. Namun kenyataannya per pendaftaran KTA, ini yang bagian tengahnya per pendaftaran KTA. Yang paling banyak mendaftar itu adalah DKI 1.742, yang kedua baru Jawa Timur 1.584, yang ketiga Jawa Barat 1.050. Jadi kalau kita ambil presentasi dari data yang terdaftar KTA dibandingkan dengan data Rakernas, maka yang presentasi yang paling banyak itu DKI, tapi itu pun hanya 61,53% dari data Rakernas. Berarti entah apakah pendaftarannya ini kurang dibanyakin atau data pada saat Rakernasnya terlalu banyak. Ya, itu kita nggak tahu ya. Yang pasti seperti itu. Namun di sini kita perlu note bahwa ini yang cuma di atas 50% hanya DKI. Banten, dia ngasih data 562 anggota, tapi kenyataannya dia udah mendaftar 235. Ini menurut saya juga prestasi juga ya jadinya ya bagi Banten. Dan Kaltim ya, Aci, Kaltim ini 1042 dilaporkan dan 404 sudah terdaftar. Nah, ini yang di bawah-bawah ini masih dalam pertanyaan. Di bawah apa namanya? Masih sedikit. Ini cuma 1, 3, 5, 1, 1, ini 0, 0, 0. Nanti ada penjelasannya berikut. Nah, ini seperti yang telah disampaikan di grup admin Pengda, kita kan pernah mengirimkan surat edaran yang perlu dibalas. Kenapa itu perlu dibalas? Sekali lagi saya sampaikan, mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa di surat itu ada keterangan yang menugaskan admin Pengda dan bendahara dan rekening dan alamat untuk penerimaan KTA tersebut. Tapi peserta tersebut sebentar saya cek dulu. Pengda tersebut belum memberikan surat balasan, yaitu Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Yang saya tahu kalau Bangka Belitung personilnya udah tinggal sedikit, maksudnya tidak ada apa namanya
kohai-kohai yang bisa update di sini. Gorontalo saya tidak tahu kenapa tidak ada infonya. Kalimantan Utara, Maluku Utara ini masih baru ya, Papua Barat, Sulawesi Utara ini yang bingung nih. KTA-nya udah ada beberapa yang jadi nggak bisa kita kirim karena surat balasan dari Pemda belum dibales. Jadi kita nggak punya alamat buat pengirimannya mau dikirim kemana. Nah, ini komunikasi rutin dengan Pemda ini yang kurang lebih bulan lalu kita lakukan. Yang bulan lalu lebih banyak. Memang kalau yang sekarang terlalu mendadak ya, tapi menurut saya karena banyak banget pertanyaan dan banyak ada informasi yang pengen kita share juga, jadi kita sampaikan saja. Dan ini contoh, ini batch 1 sampai 6 bulan Februari 2020 tercapai 396 KTA. Yang ini ada porsi dari seperti yang telah kita sampaikan berdasarkan daerah Kernas itu, ada porsi yang masuk ke dalam Pemda tersebut sesuai yang diputus oleh pada saat Rakernas. Nah, ini udah kita lakukan transfer. Februari seperti apa, dan ini jumlah kartunya, saya nggak tampilkan jumlah kartunya, tapi kurang lebih ini adalah porsi-porsi yang udah kita sampaikan ke Pemda ya. Ini yang bulan Maret, ada 4.183 KTA, jadi meningkat cukup pesat dari 396 ke 4.000. Tapi di batch April mulai menurun 2.716. Di April 2016 ini juga udah kita sampaikan semua ke Pemda. Ya ralat dikit ini yang kayak gini nih Maluku Gorontalo belum bisa kita sampaikan karena belum ada surat balasan. Jadi kalau misalnya di sini ada yang menyaksikan dari Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Utara bahwa jika surat edaran itu belum dikirim ke kita nggak bisa ngirim juga karena nomor rekeningnya kan di surat itu. Gitu. Ini bulan Mei turun lagi tadi 2.716 turun ke 389 KTA. Nah, bagaimana bulan Juni nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan, di-keep dulu aja biar kita bahas di akhir, biar lebih enak. Nah, ini update deliveries. Nah, kita sampaikan bahwa telah terkirim batch 1 sampai 21. Alias total 2.764. Dari total terdaftar batch 1 sampai 38. Jadi, nah kemarin itu percetakan ada yang kurang dari BRI, yaitu batch 8 dan 9. Nah, ini ingin saya sampaikan juga di sini bahwa kami ini yang memiliki kewenangan untuk mencetak itu adalah dari pihak BRI. Kita seluruh data sampai batch 38, bahkan batch 40 udah update buat bulan Juni, sudah kita sampaikan. Tapi karena dulu perjanjian itu adalah kerjasama dengan BRI, itu adalah BRI yang mensponsori kartunya. Jadi percetakan dilakukan oleh BRI dan mereka ini kan bank, mereka itu ada peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi oleh regulasi, baik OJK ataupun BI. Dari segi desain, dari segala macamnya mereka harus izin dulu dari BI dan OJK. Jadi nggak bisa sembarangan ada desain cetak biasa pakai printer di rumah langsung jadi, enggak. Jadi semua itu melalui proses yang udah ada di BRI sehingga hasilnya kita bisa kartu berisi gitu. Itulah proses pencetakan kita gitu. Tapi kita selalu monitor terus ke BRI. Kita selalu remind tiap minggu kita selalu ingatkan juga untuk update-nya seperti apa. Selanjutnya progres pendaftar KTA seperti yang telah tadi disampaikan dari pihak ini naik sempat turun dan di Juni ini hanya 198 KTA. Jadi turun lagi lebih rendah daripada Februari yang setengah bulan kita beroperasi pada Februari. Nah, masalah yang dihadapi. Ini yang masalah dihadapi itu pertama adalah kurangnya sosialisasi di daerah-daerah dan peran admin KTA di daerah. Memang saya pahami terdapat gap komunikasi antara dari pusat hingga ke cabang. Makanya saya di sini ada ngundang-ngundang juga cabang beberapa, cuma yang bisa hadir beberapa. Silakan nanti di sesi terakhir ditanyakan saja. Kita akan dialog interaktif supaya kita sampaikan apa situasi-situasi yang terjadinya. Dan diharapkan memang peranan admin diharapkan untuk dapat lebih aktif lagi. Kenapa? Karena gini, kita dari pusat ini kan kita menangani untuk total target itu 66.000 anggota. Terkadang kita nggak bisa hafal untuk menangani KTA si A, KTA si B. Makanya kita udah mentransferkan ilmu dan aksesnya agar setiap admin itu bisa melakukan pengecekan sendiri. Jadi lebih terbagi ya, kita dari pusat bisa 66.000 itu terbagi lagi ke Pemda berapa orang atau bisa menangani
orang-orang yang ada di Pemdanya. Nah, yang kedua, masih terjadi kesalahan transfer karena kurang sosialisasi. Makanya ini saya tekankan, saya punya format baru, nanti di belakang akan saya share. Yang ketiga, kendala pencetakan kartu oleh BRI yang cukup lama. Nah, ini memang jadi suatu kendala. Kemarin pada saat COVID, alasannya memang BRI lagi memprioritaskan menyetak khusus yang bantuan pemerintah. Saya nggak tahu ada bantuan pemerintah mau beli. Jadi gini, kita ini kerjasama BRI. BRI dibandingkan Mandiri, Imani sama Flashnya BCA, itu jumlah kartunya itu lebih banyak Imani sama BCA di pasar. Dalam artian, jadi kalau kita mau mesen kartu BRI, itu pasti agak lama karena stoknya terbatas. Nah, untuk itu, ya tapi bagaimanapun juga ini ada kesepakatan tingkat atas, kesepakatan petinggi-petinggi di mana BRI lah yang mensponsori, sekali lagi mensponsori KTA Inkanas ini oleh apa namanya, sama pejabat-pejabat tinggi ini sepatutnya BRI. Nah, gimana caranya kalau misalnya ingin cepat? Bisa. Kalau ingin cepat tinggal nyetak sendiri. Tapi kalau nyetak sendiri nggak bakal dapat berisi, nggak bisa dapat Imani, dapatnya kartu doang, kartu biasa lah. Kalau lihat punya perguruan lain kan ada tuh yang kartu kayak gitu. Tapi jadi fungsinya apa? Nggak multifungsi. Itu salah satu plus minusnya. Nah, makanya mengantisipasi pencetakan kartu yang lama, kami memberikan pemahaman bahwa kartu KTA itu bukan tentang kartunya, tapi lebih ke datanya, sesuai dengan arahan Pak Ketua Umum bahwa kartu anggota itu yang kita utamakan itu adalah dari terdaftarnya. Jadi nanti ini kalau maaf, yang di kiri ini kan adalah kartu anggota yang kalau kita gantungkan, nanti ke depannya akan bisa masuk buat akses kemana. Tapi kalau misalnya orang tersebut nggak bisa bawa ini pun nggak masalah, selama memang terdaftar di internet, di inkanas.org, dan bisa diakses KTA-nya secara digital, ini bisa digunakan untuk setiap kegiatan. Pendaftaran pakai, kenapa? Karena yang penting barcode-nya ada dan itu dilacak masih aktif statusnya. Ini kan contoh aktivasi sampai 2024 nih. Masih aktif statusnya. Jadi kalau statusnya aktif ya, kartu tersebut pun masih dianggap aktif. Kalaupun nggak bisa bawa, nggak punya smartphone, misalnya masih anak-anak nggak dikasih HP sama orang tuanya, diprintkan saja juga nggak apa-apa. Diprintkan, yang penting ada barcode-nya itu, barcode-nya ada nomornya, itu bisa digunakan pada saat setiap kegiatan. Jadi nanti sesuai arahan Ketua Umum, kalau yang nggak punya KTA nggak bisa ikut kegiatan tersebut. Nah, nanti si KTA ini akan terintegrasi database-nya, admin akan punya akses untuk mengelola data tersebut, sehingga pada saat kegiatan entah ujian Q, entah apa, bisa menggunakan KTA tersebut. Nah, memang pemahaman ini kalau saya lihat di daerah itu, di cabang-cabang atau di dojo-dojo masih berbeda. Masih yang beranggapan bahwa, oh saya bayar 100.000 itu buat dapat kartu. Oh salah. Karena kalau ketentuan ADART itu sudah diwajibkan. Jika Anda adalah anggota Inkanas, Anda sudah diwajibkan memiliki kartu anggota, mendaftarkan diri kartu anggota. Nah, kartu anggota ini begitu dia sudah terintegrasi ini, sebenarnya udah sah menjadi anggota Inkanas yang terintegrasi. Masalah nanti fisiknya itu karena kita terlibat sama pihak ketiga yaitu sponsor, dan ternyata sponsor pun untuk pencetakannya itu ada lagi pihak lainnya, itu akan menjadi ada delay waktu. Namun kita sudah tegaskan, bisa dibantu sosialisasikan juga bahwa pada saat Anda sudah memiliki KTA yang bisa diakses di internet, itu sudah menjadi sah gitu. Kalau dari kita akan selalu terus push BRI ya, tapi kita ada batasan juga karena BRI ini kan bagaimanapun dia adalah sponsornya dan itu arahan dari atas juga, dan kita tetap mengingatkan secara berkala, itu selalu kita lakukan. Nah, ini adalah contoh, ini silakan, kita nggak jualan, tapi kalau bagi teman-teman mau silakan berkreasi seperti ini, terserah. Yang penting bagi kita adalah barcode-nya itu valid, jadi setiap ada event, barcode itu bisa di-scan pakai alat scanner, dan tetap memunculkan data-data yang benar. Jadi silakan aja kalau daerah mau berkreasi. Anggap aja takut kartunya hilang, simpen di rumah, nggak apa-apa. Yang penting punya cadangan di mana gitu. Nah, nanti pengembangan ke depan itu, akses admin Pemda ini yang sudah selesai. Jadi CC Sunu sekaligus mengupdate ini dulu bahasan di monthly meeting kita, dan di monthly meeting ini sudah selesai. Ini renew KTA juga sudah selesai. Database wasit juri lagi kita kembangkan, agak-agak masih perlu pengembangan. List dojo sebenarnya udah selesai, tapi ada yang mau kita kembangin dulu.
kalau ini kita pending dulu karena belum ada kegiatan fisik ya. Dalam artian nanti setiap teman-teman yang punya KTA ini untuk masuk ke suatu acara, dia perlu di-scan dulu pakai barcode kayak gini. Langsung muncul. Access granted, berarti dia boleh masuk. Misalnya Rakernas, Rakerda gitu kan, terbatas tuh orangnya. Atau panitia atau apa baru masuk. Tapi kalau misalnya dia nomor KTA aja nggak punya di sini, maka nggak boleh masuk. Access denied ya gitu kan. Nah, ijazah terpusat juga harusnya semester 2 2020, tapi ya karena COVID kita tunda saja ya. Kita juga sangat memahami mungkin kalau COVID kita nggak bisa latihan bagi koha-koha, jadi ngapain juga mereka pikir punya KTA. Kita juga memahami juga kalau mereka berpikir bahwa ada yang masuk ya. Ada ya, terima kasih, nanti disampaikan dibahas ya. Ijazah mana tadi ya? Ijazah terpusat mulai. Nah, ini akhirnya kita untuk ijazah terpusat kita tunda dulu saja karena kami memahami daerah-daerah kan beda-beda ya kebijakan PSBB-nya. Android apps dan sosial media Inkanas itu akan dikembangkan. Nah, nanti pas fitur list dojo ini disampaikan akan terlihat. Ini saya jawab dulu aja ya karena ada yang nanya kebetulan sebenarnya di sesi terakhir tapi nggak apa. Ada keluhan dari Pemda yang menerima KTA, katanya di awal terima KTA kualitas bagus, betul sekali. Namun penerimaan berikutnya kualitas KTA berkurang seperti terlihat kan jelas tulisannya. Oleh karena itu mohon kita ya ini akhirnya kita sampaikan ke BRI ya, dalam artian gini, kita memang request ke BRI. BRI ini kelihatannya beda tempat cetaknya. BRI sendiri pun melakukan cetak. Jadi BRI itu sebenarnya saya nggak megang ya. Dia ada contohnya nggak ya? Dia ini sebenarnya kartu standar, tapi dia cetak bagian lapisnya dengan file yang ada di inkanas.org. Karena katanya ada orang yang bilang, oh saya cetak sendiri di daerah, silakan aja kan Anda bisa ngambil desainnya tuh dari web. Anda mau nyetak ini off the record aja ya. Kalau saya di Jakarta ke tol kan pakainya e-money. Nah kalau nggak kebetulan buat pakai OBU itu onboard unit yang buat tempel supaya otomatis kebuka, itu nggak bisa pakai Brizy. Akhirnya saya bikin juga nyetak sendiri aja di e-money. Nah kan, tapi identitas saya tetap KTA saya tempel di alat OBU saya yang di atas mobil itu. Jadinya kalau masuk bisa langsung lewat. Ya itu silakan aja, kreasi lah. Nah, memang kenyataannya kemarin BRI sempat ada penurunan kualitas percetakan, tapi kita sudah sampaikan juga mereka mengakui pada saat itu mereka ya alat cetak pihak vendor yang bisa melakukan percetakan tuh pada saat itu yang itu. Tapi yang saya lihat yang baru-baru sudah bagus. Saya sempat posting di Instagram BPU Inkanas, dulu ada beberapa yang salah cetak, akhirnya kita yang cetak pribadi, dalam artian bukan BRI yang nyetak, itu pakai mesin UV printer itu lebih bagus hasilnya. Ada di Instagram @pbinkanas, silakan dicek. Nah, kalau yang dilakukan oleh BRI, saya pikir kemarin dia pakai cetak yang model cetak portable yang kecil itu. Ya itu plus minusnya sih, tapi ya karena kita pun udah disupport BRI perihal kartunya, mungkin nanti akan coba saya sampaikan dan saya ingatkan. Terima kasih Andi. Selanjutnya agenda berikutnya. Oh ini yang Juni dulu ya ini data yang Juni dulu deh, saya update. Untuk yang Juni itu 178 KTA itu total yang ditransfer ke Pemda adalah segini. Ini belum ditransfer ya, kita masih lagi proses oleh bendahara, ditunggu saja. Dan seperti yang telah disampaikan pada bulan lalu, telah kita sampaikan bagaimana porsi pembagian buat Pengcap dan Dojo. Jadi sesuai ADART PB Inkanas ada porsi Pengcap dan porsi ranting, itu agar dipahami. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi update fitur KTA. Saya stop dulu di sini. Oke, mana saya buka webnya. Mana ya? Ya, seperti yang teman-teman ketahui, ada beberapa update di mana kita bisa lihat langsung live di sini. DKI berapa, ini yang merah ini sabuk warna, yang ini sabuk hitam. Ini admin-admin di sini, jadi kalau ada informasi-informasi apa bagi cabang yang menanyakan bisa cek. Nah,
Fitur barunya apa? Di sini ada klik log. Siapa ini masuk? SP Mulyanto masuk. Oke, silakan. Saya tunggu SP Mulyanto dulu ya supaya jelas. Halo. SP Mulyanto udah bisa kedengaran? Ya, oke, udah bisa dengar ya. Di sini ada fitur admin. Fungsinya apa? Saat ini kita coba aja langsung yang login. Nah, ini kita pakai adminnya Aci ini, Ci. Kaltim. Silakan masuk. Nanti emailnya, nanti passwordnya saya kasih tahu ya. Intinya masukin password emailnya masing-masing yang didaftarkan ke KTA. Masukin passwordnya, saya klik sini. Jadi bagi yang belum tahu, Aci ini Kalimantan Timur. Bukan Sumut ya, Kalimantan Timur. Oke, sebentar. Nah, ini admin khusus Kaltim. Apa yang bisa dilihat? Dia akan bisa melihat seluruh data-data Kalimantan Timur saja. Dia mau Banten, nggak bisa. Dia cuma bisa Kalimantan Timur. Nah, dia bisa tahu nih, Wahyudit menunggu pembayaran, Triwahyu Ramadhani penuh Rimawati. Nah, karena sering sekali ada kesalahan nama, gitu kan. Kita bisa contoh cek Takashi Hadi ini ya. Takashi. Wah, Takashi kok nggak ada. Jangan-jangan daftarnya bukan Kalimantan Timur ya Takashi ya. Aduh, Takashi ini. Ya udah kita coba contoh siapa ya. Ini ya, kita Wahyu Rahmadani ya. Mohon izin ingetin nanti namanya kita ubah. Jangan lupa diingetin untuk dibalikin lagi ya. Nah, ini Triwahyu Ramadhani. Ini data-data yang ada. Yang masuk sini. Ya. Semua bisa diubah kecuali beberapa hal yang sensitif. Contohnya Q nggak bisa diubah. Status KTA nggak bisa diubah. Nama dojo bisa. Nama dojo bisa. Kota bisa. Jadi Kaltim bisa ngubah kalau dia pindah dari Kota Balikpapan ke Kabupaten Berau, bisa dia ubah. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ini nggak bisa, ini udah standar. Sabuk udah nggak bisa, karena ini nanti otomatis. Terus ini perguruan udah otomatis. Email bisa diubah. Nomor telepon bisa diubah. Alamat bisa. Ini bisa. Tapi nggak mungkin ganti kelamin ya. Tapi biasanya maksud kenapa kita buka akses ini, takutnya suka ada yang salah input. Jadi kami tidak menerima perubahan kelamin di sini, tapi Anda bisa ubah kalau salah input. Tanggal lahir nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini pengalaman yang udah saya pelajari di 12 tahun yang lalu. Banyak sekali pertandingan yang memalsukan usia. Karena data ini akan digunakan untuk data ini akan digunakan untuk pertandingan, maka usia tidak boleh diubah. Ini bisa diubah. Nama bisa diubah. Kita coba ubah Ramadhano. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi database. Ramadhano. Balikin lagi lah ya. Oke, kita balikin lagi. Oke. Selanjutnya apalagi yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukan ekspor, tapi filter juga bisa nih. Mau kayak kemarin kan hasil rapat. Jadi gini, saya Sunu rapat sebelumnya mereka minta akses supaya bisa ngecek yang belum bayar siapa aja. Nah, ini diubahnya status menunggu pembayaran, filter. Loh, 2 nih. Diekspor bisa, klik ekspor. Masuklah ke Excel. Nah, ini. Ya. Seperti itu. Sorry, Excelnya nggak kelihatan ya, tapi intinya pas diekspor langsung masuk ke Excel ini. Kemudian, kalau ini sih, ntar ya saya ubah dulu statusnya. Oke, atau kita buka aja dulu pertanyaan ya, admin Pengda. Kalau ada yang terkait admin Pengda, silakan login admin Pengda. Raise hand ya, biar kita bisa nyalakan mic-nya, nyalakan ya mic.
Ada pertanyaan nggak? Ci, diaktifkan fitur raise hand-nya. Oh, aduh, saya matiin dulu ya. Dah, unmute aja deh, unmute. Banyak banget yang nanya. Yuk, unmute. Satu-satu. Ya. Sampai... Assalamualaikum. Start dulu. Siapa? Aci dulu deh, Aci. Udah, gimana, Ci? Jabar. Gimana, Ci? Aci dulu, Ya, Aci dulu. ini Arki, saya mau tanya, ini kan admin apakah cuma satu? Apa boleh nggak kalau misalnya kita tambah lagi? Jadi supaya gantian untuk aktifnya gitu. Admin Pengda, oke. Sebenarnya gini, Aci, karena dulu waktu kita kirim surat edaran cuma satu, tapi untuk login kalau emang mau 2 bisa kita buatkan lah. Tapi tetap yang punya responsibility itu admin Pengda tersebut yang didaftar di surat edaran. Ngerti ya? Jadi admin Pengda juga boleh sih sharing password. Kan ini passwordnya kita buat sama dulu nih. Acak, nanti silakan admin Pengda untuk bikin sendiri. Oke. Oke, selanjutnya Jabar. ya Jabar boleh. Ya, makasih. Assalamualaikum Os. warahmatullahi wabarakatuh. Os. Yes, Os. Tadi yang pertama itu yang menyangkut daftar, apa yang penting daftar anggotanya, tapi Yes. kartunya belakangan. Nah, itu mungkin kalau sebentar. Kalau di PB Ya. memang kita juga memahami itu. Tetapi di lapangan itu tidak bisa seperti itu. Ya, kalau kayak sekarang ini Jabar yang berpecah di 14 kota kabupaten, itu kartu itu sebagai kebanggaan juga, merasa mereka diakui bahwa dia memang benar-benar anggota Inkanas gitu ya. Jadi kalau yang di kota yang bisa memahami, kita juga sosialisasi, tapi kita banyak di daerah-daerah yang inilah ya. Ya, itu paham. mereka seperti itu gitu ya. Jadi kartu itu seolah-olah wajib ada ya gitu. Ya, untuk kualitas memang yang pertama bagus, yang keduanya jelek, itu juga jadi komplain ke kita. Nah, hal-hal ini kita juga tidak begitu paham gimana kerjasamanya PB Inkanas dengan BRI ini. Apa kalau misalnya BRI pusat tidak tidak bisa putus ya? Enggak, masuk kok. Masuk. Kalau misalnya boleh dibilang nggak sanggup lah ya dengan kapasitasnya seperti itu. Kan BRI ini tuh ada di mana-mana. Kalau misalnya dia kerjasama di sana, dilempar ke BRI daerah, tapi kan itu semua data dan semua transferan semuanya ke sana, ke PB lah ya, atau ke PB dengan ke BRI pusat. Apa tidak bisa seperti itu? Jadi mempercepat lagi. Satu itu, kemudian di Jawa Barat ini kemarin kita juga ngadain rapat seluruh MSH kota kabupaten sama Binpresnya. Nah, semua mengatakan bahwa mereka bukan selalu berusaha, memang kita selalu berusaha untuk aktif semuanya untuk mendaftar sebagai anggota. Dengan adanya pandemi ini mungkin di beberapa daerah tidak berpengaruh besar. Tapi di Jawa Barat, daerah-daerah kita punya dojo itu boleh dibilang ada yang di pelosok gitu ya. Ada beberapa yang di pelosok. Nah, itu kita juga tidak bisa memaksakan mereka. Nah, dengan kondisi ini dan kita pun sudah ada daftar, kita yang daftar untuk membuat KTH itu udah ada 1.000 lebih. Tapi realisasinya kan baru 250 yang terrealisasi. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang teman-teman, walaupun kita udah bilang, ini kerjasama ini dengan BRI terbatas kayak gini, seperti apa yang disampaikan ini. Tapi ya kenyataannya seperti itu gitu. Bukan kita tidak berusaha menyampaikan ke
ke kohai-kohai atau Ya, ke cabang-cabang. Nah, seperti itu Simperiki. Oke. Jadi buat kita kemarin ada kesepakatan, bukan karena saya hanya menampung dari teman-teman Ya, nggak apa-apa. di lapangan. Nah, Jabar ini mereka bilang, ya udah Senpai, kita delay aja dulu sebelum kita dapat semuanya yang kemarin ini. Ini udah berapa lama tapi belum ada kartunya. Nah, itu yang kemarin tercetus dari teman-teman di lapangan. Okay. Jadi inilah sampai di lapangan. Begitu sih Mbak Riki. Okay. Sementara. Ya. Makasih. Oke, ini saya jawab karena saya yakin ada beberapa teman di sini yang memiliki pertanyaan serupa. Karena hal ini juga terjadi di DKI, karena saya juga sering diskusi sama DKI. Biasanya terjadi adalah gini, orang tua yang menanyakan ini gimana segala macam. Namun gini, saya memang pada saat awal penerapannya ini, tadinya tuh dari sekjen, dari itu udah dinyatakan, oh udah kita bikin, itu siapa yang ikut rapat ya? Udah kita cetak sendiri aja. Nah, cetak sendiri keuntungannya itu lebih cepat. Lebih cepat dalam artian kenapa? Karena kita tanggung jawab sendiri sama prosesnya. Selain cetak sendiri lebih cepat, kita nggak perlu nunggu-nunggu BRI. Tapi kalau kita cetak sendiri, kartunya kartu biasa, bukan kartu BRI. Nah, sekarang saya mungkin gambaran dulu. Apakah kira-kira teman-teman di sini mau mendapatkan kartu yang model biasa yang dalam artian kayak KTP SIM doang, cuman label atas label bawahnya adalah KTA Inkanas. Nah, itu satu. Yang kedua, masalah BRI, kenapa mesti BRI? Ya, itu betul sekali, tapi memang kenyataannya gini. Yang membedakan kartu Brizi ini sama kartu ATM sama kartu kredit, sebenarnya saya udah bikin FAQ-nya. Kalau teman admin sudah baca, kenapa pakai Brizi? Gini, saya kalau jelasin mungkin agak terlalu rumit, tapi intinya gini. Kalau kartu yang bisa diakses diterbitkan oleh cabang itu hanya kartu debit. Kartu debit itu bisa dikeluarkan oleh cabang. Tapi untuk buat kartu debit, ada yang namanya proses KYC sama AML. Know your customer sama anti money laundering. Ini terlalu teknis kalau saya ceritain, tapi intinya itu udah prosedur dari BI. Kalau kita pakai kartu itu, atlet-atlet kita di bawah 17 tahun nggak bakal bisa buat, dan itu malah lebih ribet, lebih lama. Itu satu. Yang kedua, kalau pakai format kartu kredit, itu sama aja, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena kalau kartu kredit itu terpusat juga, ada regionalnya lah, divisi card center mana, dan itu mengirim ke seluruh daerah. Jadi sama aja balik lagi ke balik lagi ke pusat BRI pusat, dan itu akan menghabiskan waktu. Nah, memang dari lebih dari 12 tahun saya mempelajari ini, yang paling tepat adalah kartu e-wallet. Kartu e-wallet ini, kenapa? Dia nggak perlu KYC, nggak perlu AML, dan bisa diperoleh di mana saja. Namun masalahnya pada saat ini yang bersedia mencetakin itu bukan BRI dari jadi gini, di bank itu kan ada divisi unit masing-masing nih. Kebetulan yang handle buat yang handle ke kita itu bagian funding, bukan bagian yang handle cabang atau channel gitu kan. Nah, jadi memang yang mensponsori kita itu adalah departemen si funding ini. Karena dia ada kerjasama sama PB Inkanas lah, dan punya hubungan baik dengan petinggi PB Inkanas. Jadi si departemen funding ini, jadi sebenarnya kartu itu bukan dari unitnya dia, dari unit lain, dia yang mencetakkan, dia yang sponsorin ke kita. Jadi kendalanya di situ. Saya sedang memikirkan opsi-opsi lain kalau memang masalah waktu ini menjadi masalah. Yaitu opsi yang pertama adalah udah kita nggak usah pakai BRI. Kita cetak aja sendiri kartu kosong. Itu bisa lebih cepat. Tapi apakah teman-teman siap menerima? Karena gini, yang saya khawatirkan, teman-teman di daerah itu mensosialisasikan dalam artian gini, oh bayar daftar KTA, entah 50.000, entah 100.000, untuk dapat Brizi KTA Inkanas. Oh enggak, itu buat dapat KTA Inkanas. Kebetulan KTA Inkanas disponsorin BRI, maka dalam bentuk Brizi. Kita nggak tahu kalau besok disponsorinya oleh Mandiri, makanya pakai e-money. Kalau misalnya besok disponsorinya oleh BCA, bisa jadi pakai flash. Tapi kalau misalnya nggak disponsorin, ya kita harus siap menerima kalau memang hasilnya adalah kartu yang polos seperti kartu biasa yang nggak multifungsi. Kalau itu kita yang mengerjakan, saya jamin itu bisa lebih cepat. Tapi
karena kita ada relasi dengan BRI, maka kita kasih kesempatan itu. Ya, itu masukan saya terima dan akan saya coba sampaikan. Sebenarnya saya udah melakukan diskusi dengan BRI ini untuk mencari solusi. Gimana kalau BRI ngasih kartunya ke kita yang cetakin. Jadi karena kalau nunggu BRI lama kan, BRI juga ada tugas lain ya, dia punya prioritas lain. Nah jadi dia ngasih kartu ke kita biar kita yang cetakin aja. Saya lagi mengkaji mana yang paling cepat. Nah terkait dengan dari Jawa Barat ada yang mau delay aja, ya itu sih menjadi masing-masing ya. Yang pasti kan kalau dari ADART sudah jelas setiap anggota wajib terdaftar dan juga Pak Badrudin ini request agar untuk semua kegiatan nanti harus ada KTA-nya. Nah sebenarnya sih ya kalau nggak ada kegiatan ya sebenarnya ya bisa saja nggak wajib. Bukan saya tidak mewajibkan, tapi bisa saja tidak memiliki KTA nggak terlalu masalah. Tapi nanti kita akan ada kejurnas virtual Inkanas dan itu pendaftarannya pakai nomor KTA, di mana kita nggak bakal nanya lagi siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, ijazah Anda. Kita nggak bakal tanya lagi hal-hal yang seperti itu. Tapi yang kita tanyakan cukup nomor KTA-nya saja. Nanti silakan pada saat saya sarankan sih bagi teman-teman yang kira-kira atletnya ingin mengikuti kejuaraan virtual itu, sekarang buat aja KTA-nya. Tidak kita nggak butuh kartu fisik itu untuk pendaftaran, tapi nanti nomor KTA-nya itu akan digunakan untuk mendaftar. Karena itulah event terdekat kita. Kalau untuk ujian Q kan kita masih tunda nih, kita masih mengkaji sampai kapan kita bisa mulai seperti itu. Nah terkait orang tua siswa ya saya dari dojo ya kami memaklumi juga memang pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya memang bagi mereka pikir oke, saya daftar ini dapat ini dapatnya kartunya kapan. Dan itulah kondisi yang terjadi yang akan tetap kita akan coba push terus ke BRI-nya seperti itu gitu. Itu CPA. Iya, boleh. Itu ada Senpai Sule kalau mau nambahin Ya, silakan ya ya. silakan, saya undang Senpai Sule spesial karena banyak pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Sensei Sunu sebagai Dewan Guru dan rekan-rekan semua dari senior Majelis Sabu Hitam dan rekan-rekan admin semua. Izin mungkin saya izin bergabung di sini menyampaikan beberapa keluh kesah yang ada di daerah atau di cabang. Karena pada prinsipnya mungkin kan kalau dalam suatu organisasi itu ada ujung tombak ya. Yang saya lihat ujung tombak kita di Inkanas ini adalah cabang sebetulnya. Karena cabang yang langsung bersentuhan dengan kohai dan orang tua. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Senpai Aam, kendalanya pada saat ini yang sedang ramai diperbincangkan yaitu masalah KTA. Perlu saya tekankan bahwa rata-rata orang tua kohai itu pada saat mereka mendaftarkan anak-anaknya untuk daftar KTA ini, ekspektasinya sudah lebih sebetulnya. Bahkan ada yang bilang ke saya beberapa kali, Senpai kalau jadi KTA-nya berarti kalau misalkan kita di jalan, kita bisa tunjukin dong ini kita anggota Inkanas. Karena yang mereka tahu bahwa Inkanas itu kan di bawah naungan kepolisian. Gitu. Dari segi itu pun kami, pelatih-pelatih di cabang, harus bisa memberi pengertian dari awal. Kegunaan kartu ini sebagai apa, tujuannya sebagai apa. Karena tadi itu, ekspektasi dari orang tua kohai, terutama kami di daerah-daerah, mungkin yang dalam artian, maaf, SDM-nya bisa bisa dengan yang SDM di kota, dengan SDM yang di daerah-daerah kan berbeda. Jadi kita harus nge-push terus, beri pengertian bahwa KTA ini hanya sebagai identitas kita bahwa kita adalah anggota Inkanas. Nah, begitu mereka mendaftar, sudah mendaftar, registrasi dan sebagainya, terjadi stuck. Kok tidak ada kabarnya? Kok mana ini bukti fisiknya, wujud fisiknya? Kami dari mulai
COVID terjadi, selalu ngasih pengertian dari mulai, kepotong ke Hari Raya Idul Fitri. Nanya lagi, ini statusnya sedang kemarin PSBB dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini, kebetulan saya sendiri sudah berjalan latihan, sudah 1 bulan ini. Baru 2 kali saya melatih, yang ditanya bukan program, tapi ditanya oleh orang tua, Simpai, kapan KTA jadinya? Nah, akhirnya kami di ini bingung juga nih, apa yang harus dijawab? Apa yang harus kita kasih penjelasan lagi ke orang tua Kohai? Nah, mungkin di sini yang tadi itu, ini ada terputus komunikasinya. Jadi kami tidak tahu apa sih kendalanya, apa sih yang dijadikan kendala dari tim KTA PB ini, yang bisa kita sampaikan ke orang tua Kohai, karena posisinya saat ini yang berperan itu bukan Kohai, karena kan rata-rata Kohai kita saat ini rata-rata anak-anak usia pemula ke bawah, yang justru yang berperan itu bukan Kohai sebetulnya, yang berperan itu adalah orang tua. Justru yang lebih kritis ya orang tua, karena saya sudah sampaikan ke waktu rapat internal di Pemda Jabar, kami sampai kapanpun akan siap mendukung dan mensupport setiap kebijakan yang dilakukan oleh PB Inkanas. Tapi kita lihat dulu di lapangan seperti apa. Contoh sekarang tadi Simpai bilang, bukan kita mau stop dulu membuat KTA, bukan. Dalam artian seperti ini, kita akan lanjutkan lagi. Tapi setelah semua KTA yang kita sudah daftarkan jadi, kita kan bisa reward juga atau kita report ke orang tua, ini loh KTA-nya. Silakan yang belum daftar, kita daftar lagi yuk. Kalau sekarang kalau kita maksa-maksa, nanti kita di push ditanya, loh KTA yang kemarin aja belum Simpai. Sekarang suruh daftar lagi. Nah, itu yang jadi kendala kita. Sekali lagi, kami di daerah-daerah bukan tidak mau mendukung kebijakan yang ada di PB Inkanas. Kami pasti mendukung, mensupport setiap kebijakan itu, tapi kita disurvei dulu seperti apa. Tadi sampai Ricky menjelaskan bahwa ini dari BRI-nya oke, kita tidak masalah. Kalau memang ada kebijakan tadi, kata sampai Ricky, gimana kalau misalkan kita ambil kartunya dari BRI, kita yang mencetaknya, dan nah, itu kan mungkin lebih efisien lagi, lebih cepat lagi. Terus yang kedua juga, yang tadi masalah bahan, saya perbandingannya gini Simpai, ini yang KTA Inkanas, saya sudah jadi belah dua, karena terlalu tipis, dibandingkan dengan KTA saya. Ini sama-sama berisi, dan ini saya sudah pegang hampir 1,5 tahun, dan masih kuat. Nah, yang Kang Sule yang mana? Bisa lihat itu yang barcode bukan? Ini yang lama. Yang nggak ada barcode ya? Ada barcode. Oh iya. Ini masih ini karena yang KTA baru saya belum datang juga sama. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau bagi kami sih model untuk bahan seperti ini tidak dipermasalahkan. Yang penting wujudnya dulu sekarang posisinya KTA yang sudah terdaftar sekian ribu ini ada dulu lah untuk kita nge-push ke orang tua atau ke kohai-kohai bahwa ini nih KTA-nya sudah jadi, ini nih sudah ada, yuk kita daftar lagi, yuk kita mulai registrasi lagi. Jadi kami sekarang ini kesulitan kami di daerah-daerah adalah kita tidak bisa memaksa Simpai. Kita tidak bisa memaksa untuk orang tua atau kohai mendaftarkan kembali. Kenapa posisinya? Itu tadi saat kita dikembalikan ditanyakan, Simpai yang kemarin saja belum jadi. Kita sudah angkat tangan di situ. Kita nggak bisa ngejawab apa-apa karena memang real dan kenyataannya seperti itu. Nah, mungkin dari tim KTA PB dan para senior bisa menindaklanjuti agar secepatnya mungkin, karena program ini pun harus cepat berjalan dan ini pun harus secepatnya ditanggapi. Sementara itu, dari saya perwakilan dari daerah Jabar,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang Simpe Sule bukan admin Pengda, tapi saya undang saya pribadi karena mungkin kadang-kadang ada yang kalau ke saya tidak sampai ke PB, silakan. Saya sih open saja ya. Asal sebenarnya gini loh, kita kan dari cabang dari Bodo, agak silakan admin Pengda merangkum itu semua, sampaikan dan kita akan carikan solusinya. Nah, jadi emang baru-baru ini kita ketemu solusi itu ada pilihan lain. Saya sekaligus ini deh butuh saya lempar di floor ini ya, tanggapannya seperti apa. Kita memang memahami ya kalau lewat BRI pasti lama dan itu di luar kuasa, jangankan Anda, jangankan Amin Peng, di luar kuasa saya sendiri, karena yang mengerjakan bukan saya gitu. Dan saya mau push juga nggak bisa terlalu buat banyak gitu. Nah, tadi ada opsi 2 ya. Opsi yang pertama adalah BRI yang kasih berizinya, kita yang cetak di atas kartu itu. Harusnya ini kalau bisa dilakukan bisa cepat, tapi saya nggak tahu berizinya mau ngasih nggak. Gitu. Kadang-kadang kan mungkin dia maunya dia yang nyetak atau apa kita nggak tahu ya. Opsi yang kedua adalah kartunya kartu biasa. Jadi kartu biasa ya kartu model kayak apa ya? Kayak SIM gitu. Tapi kita labelin istilahnya apa? Kartu biasa aja, KTA-nya dalam bentuk kartu biasa kayak kartu apa? Kartu SIM gitulah gitu yang tebal gitu. Nah, kira-kira teman-teman gimana dengan opsinya? Bersedia nggak jika memang opsi tersebut perlu kita lakukan? Silakan kalau saya tanya dulu ke Flor ya. Izin, Simpai Riki. Yes. Kalau menurut saya sih yang opsi yang pertama tadi, jadi kita minta kartunya, kita minta kartunya ke Briji, kemudian tinggal dicetak laminasi aja di atasnya mungkin kan, ya, I know. foto dan sebagainya, termasuk barcode-nya ya. Mungkin itu bisa lebih cepat ya, Simpai ya. Ya, saya sih emang udah bawa wacana itu beberapa hari lalu ke BRI-nya karena saya pun menanyakan mulu mana ini responnya. Tapi kalau emang nggak ada respon, saya tanya siap nggak kalau misalnya KTA-nya kita buat model biasa, tidak multifungsi, tidak e-wallet. Ya, itu sih kita harus dikomunikasikan lagi dengan cabang-cabang karena nggak bisa diambil keputusan sendiri ya. Walaupun sebagai ketua MSA tidak bisa menjudge kayak gitu. Terus ya kita kemarin berkumpul membicarakan ini, tentunya harus kembali lagi membicarakan ini gitu. Jadi biar mereka yang memilih gitu. Jadi tidak Pengda yang disalahkan gitu. Iya, memang hal ini gini. Untuk database ini tuh kita udah banyak belajar lah dari udah lama banget kita belajar, kita kembangkan inilah format yang paling pas. Cuma memang ada yang di luar kuasa kita itu yang pencetakan itu, makanya pencetakan hanya bisa oh ya bentar sampai Mulyanto tanggung hanya bisa kelola oleh BRI. Jadinya seperti itu. Ya kalau mau cepat ya bisa nyetak sendiri tapi ya bukan berisi. Kartu biasa, lain kalau misalnya dapat sponsor lain. Sebentar nih si Mulyanto mau bicara. Oke, silakan. Si Mulyanto mana ya? Si Mulyanto DKI. Oke, silakan si Mulyanto. Mike. Tadi katanya mau bicara. Oh, ya, udah masuk belum? Udah. Oh, udah. Gimana sih? Assalamualaikum semua, Os. Izin mungkin ada beberapa mungkin kita jangan bergeser dulu ya dengan tema yang tadi alternatif ya, karena masalahnya tema yang pertama aja belum selesai nih. Yes. Ya. Jadi jangan bergeser dulu temanya. Pertama itu. Yang pertama bicara tentang KTA fisik ya. Menurut saya nih secara fisik KTA-nya memang karena saya megang di depan saya ini ada 3 KTA. Yes. KTA saya yang pertama kali yang non barcode. Yes. KTA yang kedua dengan barcode. Dan KTA yang ketiga yang punyanya Koha ya. Yes. Memang ini mungkin nanti ini kan ada Simpai Bayu nih yang desain nih. Kalau dari desain menurut saya itu bagus yang keluaran yang edisi pertama itu. Pertama, font size. Ukuran font itu lebih jelas. Sehingga kalau ditanyakan kualitas cetakan yang terakhir itu jelek, menurut saya bukan cuma jelek secara printing, tapi secara setting fontnya terlalu kecil.
Karena saya punya ukuran yang saya lihat sendiri langsung di depan saya. Ini memang font yang punya saya dengan punya Kohai. Itu font punya Kohai kecil banget. Jadi mungkin perbaikan secara font setting. Font setting size diperbaiki, dibikin yang seperti yang pertama saja, Mas Bayu. Kemudian karena saya ngeliat fisik secara detail ini, jadi saya bisa komentar tentang fisik kenapa yang kedua lebih jelek, karena memang font size-nya terlalu kecil, sehingga secara teknik print size kecil berpengaruh terhadap blebernya tinta. Malum saya orang cetak, jadi saya sedikit paham. Jadi mungkin diperbaiki ke seperti semula saja sampai Bayu, supaya settingannya fontnya lebih besar. Yang kedua, susah input. Saya pernah dimintain tolong sama Kohai. Simpai, saya nggak bisa input. Tolong Simpai yang input. Saya input. Saya saja sebagai Simpai yang bantuin input nggak bisa. Artinya ada problem apa nih kok saya aja nggak bisa. Saya tapi input punya saya bisa. Tapi saya input punya Kohai saya nggak bisa. Akhirnya saya minta tolong Simpai Haris. Akhirnya dimasukin di input sama Simpai Haris, alhamdulillah bisa. Nah ini bayangkan, saya seorang admin DKI juga gagal menginput Kohai saya. Bagaimana dengan Kohai itu sendiri yang ada di pelosok daerah? Kita bisa bayangkan itu yang perlu dicari solusi itu. Solusi pertama, mungkin menurut saya, solusi pertama. Hire aja admin secara profesional, digaji untuk menginput semua data dari daerah. Data daerah dari fisik aja. Kasih formulir, isi dari tiap dojo, serahkan kepada cabang, cabang kirim ke daerah, daerah kirim ke pusat. Secara jenjang. Mungkin itu bisa membantu sedikit mereka-mereka yang gaptek. Mereka yang gaptek dikasih solusi pilihan supaya ada alternatif lain selain secara online. Hire admin berbayar, toh juga ini kan ada dananya kan? Artinya ini bisa berbagi sharing dana untuk membiayai, menggaji admin yang urusannya input data untuk menjadi database di pusat. Itu solusi sih. Nanti hire profesional admin yang bisa begitu. Terus kemudian, yang berikutnya adalah keluh kesah daerah. Keluh kesah daerah juga yang harus ditanggapi secara positif dan baik. Komunikasinya harus baik. Kita sepakat bahwa semua urusannya sama admin daerah. Dari pusat kepada admin daerah kepada pusat. Tapi komunikasi harus baik. Gitu. Ini penting karena mengingat kadang-kadang juga kita komunikasi nggak terjawab. Gitu. Baik itu secara pribadi ataupun mungkin lewat grup, mungkin kelewat. Keluh kesah daerah ditanggapi dengan baik. Karena bagaimana kita bisa menjelaskan kepada cabang dan ranting, apabila kita sebagai admin Pemda saja nggak bisa menjelaskan karena memang kurang komunikasi yang positif, mungkin lama dijawab atau nggak dijawab keluhan dari daerah atau laporan dari daerah, itu mungkin diperbaiki dalam komunikasi itu. Kemudian berkaitan dengan login, tadi saya coba, ini saya sambil satu di handphone, satu di laptop. Di laptop saya buka login Inkanas, tapi kan karena belum ada password, jadi saya belum bisa ini manuver di sana. Artinya kan nggak ada passwordnya, jadi kita cuma bisa lihat, oh gini formatnya tuh sama seperti kita lihat di handphone kan. Nah menurut saya kalau tadi kita mau bicara tentang rapat ini, mau bicara tes login, harusnya sebelum rapat ini kirim dulu passwordnya. Jadi kita sambil browsing dulu, sehingga pada saat kita malam ini bicara, kita punya bayangan tadi kita kendalanya apa sih di saat kita browsing. Nah sekarang kan kita belum punya passwordnya nih, jadi kita nggak bisa bicara banyak tentang bagaimana browsing di login tadi. Artinya kalau kita udah punya password, kita bisa login dan kita bisa manuver untuk belajar dulu sebelum kita rapat tadi. Kemudian berikutnya, batch. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Kohai adalah, saya kok KTA belum dapat. Nah, gimana dia mau tahu KTA-nya dapat? Seharusnya batch ini juga bisa muncul dari saat mereka online, login. Contohnya gini, misalkan dia udah login nih, hari ini. Oh, ternyata dia masuk ke batch sekian. Batch sekian itu, sehingga dia udah punya ukuran, oh batch gue masih 40. Yang sekarang aja disampaikan oleh Pemda baru keluar batch-nya batch 21. Artinya ya sabarlah menanti. Kan gitu kurang lebihnya. Artinya kalau batch saja yang tahu hanya admin PB, dan kita harus buka dulu gitu. Kita harus buka dulu tuh Excel-nya. Kita cari dulu batch berapa ya nama orang ini, baru ketemu. Nah kalau kita pas lagi bawa laptop, kalau nggak bawa laptop susah juga kita bukanya. Karena kan detail, banyak banget kalau buka di handphone capek juga kita. Jadi menurut saya, bagaimana kalau misalkan dibuatkan di fiturnya itu ada fitur batch gitu.
Sehingga dia tahu kalau memang batch-nya masih lama ya sabar Anda gitu, karena Anda masih besar angka batch-nya. Tapi kalau misalkan kita harus buka Excel dulu, menurut saya riuh gitu loh. Jadi sehingga pertanyaan itu juga yang muncul terakhir di DKI yang akhirnya saya ditanyakan sama Simpai Riki, Simpai Mulanto udah jelas belum penjelasan tentang ini? Ya saya jawab, insya Allah semuanya udah jelas gitu. Ini buat saya yang alhamdulillah ya agak sedikit paham tentang IT, jadi agak ngerti dikit gitu. Ya bagaimana dengan yang mereka yang kurang paham IT, ya tentu babak belur juga ngadepin sistem seperti ini. Jadi batch seperti ini kiranya bisa gampang ditilik langsung oleh para pemilik KTA tanpa harus mereka bertanya pada admin, karena mereka bisa lihat, coba Anda dilihat sendiri, Anda batch berapa pada saat daftar. Mereka buka lagi namanya sendiri di online. Oh, saya batch-nya 40. Oh, masih lama gitu. Jadi mungkin nggak dibikin fitur seperti itu. Kemudian sistem penerimaan KTA seluruhan. KTA keseluruhan apakah memang langsung masuk di admin Pengda? Apakah misalkan gini contohnya, ada yang mewakili terus bisa diambil di tempat lain. Nah, menurut saya kalau memang semua masuk ke admin Pengda utuh aja. Misalkan ada penerimaan batch 22 sampai batch 30, total DKI misalkan terima 400 KTA misalkan. 400 KTA itu ya betul-betul terima 400, nanti kita sort di DKI, di admin DKI, kemudian kita sort berdasarkan cabang, sort berdasarkan ranting, akhirnya terima di masing-masing ranting sesuai dengan angka 400 yang diterima dari awal. Apakah memang seperti itu, ataukah memang ada potong jalur, misalkan ada beberapa nama bisa diambil sendiri, kan gitu kan? Jadi artinya ini harus clear juga, supaya jangan sampai ntar begitu admin ditanyakan, kok ini nggak ada, memang nggak ada gitu. Ketika admin ditanya memang nggak ada, terus di mana? Ya nggak tahu gitu, karena di admin nggak ada gitu. Jadi maksud saya harus clear, kalau memang total batch 22 sampai 30 total 400 KTA, 400 KTA terkirim, admin daerah ngerti, oh 400. Jadi jangan satu gelincir satu saja. Satu gelincir satu nggak ketemu, di admin kita puyeng loh tuh. Saya kemarin sempat juga begitu, ada satu, saya cari-cari, oh ternyata, oh ini ada di sini gitu, ketemu. Saya sistem sortnya mungkin Simpai Riki tahu, karena saya sistem sortnya saya kirim ke PB kan, apa yang saya lakukan di DKI. Artinya sangat mudah ketemu yang mana yang bolong, gitu, yang mana yang belum dapat. Dari total misalkan terima 120, ada 20 nggak terima misalkan. Itu bisa ketahuan langsung, karena langsung sortnya saya warnain kan di DKI itu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kalau bicara tentang apa Simpai Mulanto ngerti, insya Allah ngerti semuanya. Cuma masalahnya berbagai hal yang memang itu harus diperbaiki secara sistem maupun secara komunikasi. Kemudian tadi menarik itu teman dari Jabar ya bilang bahwa mereka mungkin merasa binaan Polri, ya kan? Di mana letak binaannya gitu. Menurut saya memang ini kan kita cuma punya logo Inkanas aja di KTA-nya. Padahal kita bernaung di bawah Forki dan kita binaan Polda masing-masing. Nah, dulu kalau misalkan ini udah terlanjur lah, tapi kalau misalkan ternyata tiga itu ditampilkan, logo Inkanasnya ada, Forki sebagai federasi ada, kemudian Polda sebagai pembina ada, itu mungkin lebih menarik. Kalau tanda kutip ada nilai jual buat anggota kita. Mereka bangga karena mereka dibina oleh Kapoldanya masing-masing di daerah. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini menjadi catatan kita bahwa kita mengkritisi, iya, artinya ya, tapi juga kita sama-sama cari solusi yang positif buat kita sama-sama, karena ini jadi kendala semua daerah pasti. Makanya saya bilang tadi, DKI saja yang di kota itu puyeng gitu, apalagi daerah yang di pelosok lebih puyeng pasti di DKI. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Silakan. Oke, terima kasih Simpai Muyanto. Simpai Muyanto ini yang saya tunggu-tunggu hadir di sini sebenarnya, karena mudah-mudahan semua pertanyaan Simpai Muyanto ini bisa juga mewakili teman-teman di daerah, jadinya bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan. Saya akan jawab satu persatu, saya catat semua poin-poinnya. Yang pertama, susah input atau nggak bisa input. Nah, susah input atau nggak bisa input itu sebenarnya banyak faktor ya. Kalau yang saya cek, bisa faktor jaringan internet, bisa faktor kemarin saya sempat dapat handphone yang nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak bisa diklik
ternyata dia kayak munculin iklan gitu, tapi iklannya transparan, jadinya menghalangi tombol-tombol yang ada di situ. Bisa juga banyak faktor lah, tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah 7.000 nama lebih terdaftar di PB Inkanas. Kalau saran dari kita, jika terjadi seperti itu, coba device yang berbeda, coba jaringan internet yang berbeda, karena pada dasarnya secara sistem sudah berjalan, harusnya pendaftaran itu bisa gitu. Yang kedua, hire, ini 2 dan 3 sama, hire admin secara profesional untuk digaji secara fisik dan usul dari tiap dojo. Yang kedua, ini sama juga, hire admin berbayar untuk menggaji dana untuk input database di pusat. Nah, konsep ini sudah pernah saya sampaikan sebagai salah satu solusi. Jadi gini, saya sebelum kita bikin sistem ini di Inkanas, kita tuh udah banyak sekali melakukan tanya jawab, diskusi, challenge, pertanyaan-pertanyaan, dan kita berusaha sama si Pak Budi juga sempat dulu nanya-nanya, ini kalau gini gimana, sama Bang Ucup juga pernah, ini gimana kalau gini. Nah, memang gini, kita berusaha mengembangkan IT. Kenapa yang input pribadi, kenapa nggak nginput yang Pengda gitu? Itu udah dibahas hasil analisa saya, observasi saya selama 12 tahun. Jadi kalau kita lempar Pengda yang ngisi, akhirnya kayak kemarin slow, angkanya kelihatan segala macam. Nah, akhirnya kita kasih masing-masing input. Ada protes juga kalau masing individu input, gimana validasinya? Validasinya melalui pengecekan yang dilakukan oleh admin Pengda. Nah, untuk bagaimana solusi yang bisa menjawab pertanyaan CP Mulyanto ini, nggak bisa input sama gimana solusi hire admin, saya sudah sampaikan silakan Pengda untuk dapat berkreasi. Contohnya gini, bayar KTA berapa sih? 50.000. Kalau nggak semua orang juga punya bank BCA kan, ada yang kadang-kadang keluarganya cuma punya cash, pelatihnya punya cash. Saya pernah buat ini juga di FAQ sebenarnya. Jadi solusi lainnya adalah gini, silakan siapa yang menginputkan, anggap dari Pengda mau bikin kayak buka kios gitulah, buka kios ini yang nggak bisa daftar KTA daftar via saya bawa data ini. Nah silakan aja, kan biaya KTA misalnya sabuk warna 50.000, anggap aja biaya apa namanya kode unik itu 200 atau 1.000 atau berapa lah ya. Anggap ya tagih aja 55.000 di buletin atau terserah 60.000 asal kesepakatan bersama ya. Jadi kalau kesepakatan bersama kan berarti sama-sama paham bahwa memang ada biaya yang dilebihkan untuk itu. Silakan aja. Jadi diinputkan dan dari Pengda bisa melakukan hal seperti itu. Entah kiosnya di dojo kah atau di dojo latihan misalnya kalau DKI di PLN latihan kah. Yuk yang nggak bisa bikin kios gitu kan. Boleh daftar, nggak usah bayar transfer BCA. Lewat ini aja, cash atau misalnya transfer mandiri tapi ke rekening mandiri orang itu atau rekening BRI atau BNI atau yang lainnya silakan. Nanti yang melakukan pembayarannya misalnya si orang yang menginputkan itu sudah bisa cukup membantu untuk di masing-masing level regional. Karena kita itu justru kita desentralisasi ke daerah, jangan nggak mungkin kalau dibalikin lagi ke pusat itu malah kebalikan. Kita udah pernah nyobain lah hal itulah sampai begadang tengah malam udah tahu kita proses-proses seperti itu. Nah, terus yang ketiga, keluh kesah daerah yang harus ditanggapi positif. Oke, terima kasih banyak, Saya Mulyanto. Maka itu saya juga untuk di meeting ini saya mengundang beberapa yang mungkin bukan admin Pengda. Saya sebenarnya undang juga kayak ada si P. Sule tadi kan, saya silakan aja gitu kan, karena mungkin sosialisasi ini tidak tersampaikan atau apa. Nah, kita akan bahas, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang lainnya juga. Si P. Frederick juga saya undang, Sese Kusno juga saya undang, tapi nggak bisa ikut. Intinya ya komunikasi. Selanjutnya login admin minta password login. Nah sebenarnya saya belum mau menyampaikan password login ini karena ada hal yang mau dikembangkan lagi. Tapi kalau misalnya, nah ini tadi saya belum selesai menjelaskan tentang password ini, terputus sama pertanyaan. Nah intinya di situ saya akan menjelaskan ada fitur dojo yang memang masih dalam pengembangan dan masih akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi nanti login admin passwordnya silakan akan kita share begitu sudah fitur itu. Nanti habis ini akan saya jelaskan ya, habis menjawab pertanyaan saya Mulyanto, fitur tentang dojo. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kohai, gimana mau tahu batch ini muncul saat login? Nah, betul sekali, kadang-kadang ada yang batch-nya belakangan tapi ekspektasinya sudah melebihi dari batch yang sebelumnya udah daftar. Ini
ide yang bagus akan coba kami pertimbangkan untuk memunculkan fitur batch tersebut. Selanjutnya, apakah masuk via admin Pemda beberapa nama bisa ambil sendiri? Oh, ini ya. Ya, jadi gini, kemarin itu karena ada beberapa keperluan yang mesti... Jadi gini, kemarin di DKI sempat ada beberapa hal yang hilang, itu sebenarnya bukan karena apa-apa. Karena contohnya ya, ini ada Mina Adila juga di sini. Ada anggota yang mendaftar tadinya Jawa Barat. Terus tiba-tiba, oh salah ya, saya bukan Jawa Barat ya, saya DKI. Dia ganti DKI. Jadi di list DKI-nya nggak ada, tapi jadi gini, di list selamanya itu masih Jawa Barat. Jadi kartunya kekirim ke Jawa Barat atas nama siapa kemarin ya, dari Poltekip. Nah, ada hal-hal seperti itu. Tapi pernah juga kemarin karena ada keperluan mendadak mesti menggunakan KTA, ada beberapa yang istilahnya bukan didahulukan, tapi diambil lebih dulu gitu. Nah, itu tergantung kondisi. Tapi biasanya saya selalu ngasih tanda sih di situ, tidak ada centangnya seperti itu. Tapi kalau emang masukan ini saya terima bahwa untuk kedepannya kita tidak akan memberikan seperti itu. Semua harus lewat admin Pemda. Kecuali mungkin nanti kalau ada darurat atau tergantung posisi kondisi tertentu, kita akan ngasih keterangan atau tertulis atau apa ke admin Pemdanya. Nah, selanjutnya mereka merasa binaan Polri, logo Inkanas, The 4Key yang ada di pulau. Ini ide yang bagus, karena ini merupakan desain awal yang disepakati Rakernas. Nanti saya akan coba sampaikan ke Ketua Umum, apakah boleh, karena kan ini kan institusi lain ya, apakah kita punya hak juga untuk memasang logo Polda dan logo 4Key-nya ya. Selanjutnya, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari yang lewat chat. Sebentar ya. Tadi ada yang request, oh ya, CC Sunu nanya berapa kemampuan BRI produk KTA. Sebenarnya saya udah pernah nanyakan, tapi mereka nggak bisa ngasih kepastian karena itu tergantung program kerja mereka. Mereka lagi padat atau enggak. Terus yang dari Al Ansori Kalbar, gimana kalau pilihan Pemda dihilangkan saja? Ini buat di sistem ya. Nanti kita bahas lah ini pengembangan di sistem. Selanjutnya dari Hamzah Riau, Simpai Hamzah, saran karena KTA ini merupakan MOU PB Inkanas dengan BRI, maka saran saya sebaiknya ini disampaikan kepada Ketua Umum atau ya betul. Memang karena kita pun ini ide yang bagus. Saya rencana tadi mau ngasih tahu Pak Condro karena ada perubahan struktur juga di BRI, jadi sekaligus tentang hal itu akan saya coba sampaikan. Simpai Ucup, Bang Ucup, untuk perubahan KTA batasnya KTA belum jadi, apa ada waktunya? Saya masih nggak paham pertanyaannya, Bang Ucup. Ditulis ulang aja, Bang Ucup. Sementara saya mau menjelaskan tadi mana ya website. Sebentar. Saya mau menjelaskan lagi tadi admin Pemda. Nah, yang ada pertanyaan silakan ditulis dulu sambil saya berusaha menjelaskan mengenai admin Pemda. Nah, ini kembali ya. Saya lanjut lagi yang tadi udah selesai. Ini udah ada fiturnya di sini untuk admin Pemda. Kedepannya ada fitur-fitur yang bisa diakses. Ini kenapa saya belum ngasih user passwordnya? Karena sebenarnya masih ada yang belum kita berikan aksesnya. Nah, yaitu apa fitur event sama data dojo ini. Tapi saya khawatirnya kalau saya tidak ngasih tahu dulu di sini, nanti akan terlanjur buat event atau data dojo ranting. Nah, data dojo ranting ini kita akan buat database-nya di sini. Sini ada fitur tambah data. Nah, ini sebenarnya nanti akan lebih update lagi. Ini kita masih draft. Jadi mohon teman-teman Pemda hanya menggunakan database untuk mengubah nama atau mengakses database. Jadi kita ke depan ya, karena kemarin contoh ya dari DKI misalnya ada yang tidak sesuai, ada yang misalnya HKC, ada yang Halim Karate Club, ada yang Halim Karate Champion. Nah, nanti teman-teman admin Pemda akan menginput data dojonya di sini. Data dojo di sini nanti kontaknya nggak pakai ini ya, ada nomor KTA, masukin nama pelatihnya pakai nomor KTA. Saya sediakan dua nama pelatih di situ. Alamatnya silakan nanti diketik, jadwalnya silakan diketik hari apa, jam berapa. Lokasi GPS-nya nanti kan kita buatkan untuk nge-link ke GPS koordinat. Nah, jadi
kedepannya seperti itu. Kalau ada masukan mengenai ini silakan. Yang pasti ini akan rencana kita tambah kolomnya, jadi jangan dulu diisi ya. Untuk event ini sebenarnya untuk event ujian Q ini juga jangan dulu diisi karena nanti akan kita bukakan aksesnya. Kemudian jadi itu sementara fitur yang bisa digunakan di website KTA Inkanas ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga fitur bagi yang melakukan salah transfer KTA. Jadi beberapa waktu masih banyak, kita udah berjalan 4 bulan, masih ada beberapa yang kesalahan transfer KTA. Nah, kesalahan transfer KTA ini kami kalau karena kami tidak mengelola dana itu, jadi gini, dari bendahara itu akan sangat sulit untuk mentransfer balik. Nah, solusi lainnya apa? Misalnya ke transfernya anggap ke double jadi 200.000. Jadi harusnya KTA-nya 100.000 jadi 200.000. Nah, itu kita kasih solusinya supaya kelebihan itu bisa digunakan oleh orang lain gitu. Nah, ini akan saya kasih tahu fiturnya di sini sebentar. Ini yang udah nyoba Aci ya kemarin ya. Saya tutup dulu. Nah, di sini silakan bagi Anda yang merasa ada melakukan kesalahan transfer, diwajibkan untuk mengisi form kesalahan transfer ini untuk dapat kita perbaiki dan dapat kita aktifkan secara manual. Misalnya harusnya bayarnya 51.200, tiba-tiba bayarnya 52.000. Itu kan ada kelebihan. Kita bisa mengaktifkan, tapi kalau mengembalikan sisa yang sekian digit itu agak sulit karena kami tidak mengelola rekeningnya PB Inkanas yang ini gitu. Nah, jadi silakan diinput nanti emailnya apa, diisi apakah Anda orang tua. Sorry, ini layar admin. Nanti teman-teman bisa coba di web sendiri ya. Orang tua siswa kah, pelatih murid kah? Tapi di sini begitu Anda isi orang tua siswa, pelatih murid, atau KTK Inkanas yang bersangkutan, Anda akan disuruh menghubungi admin Pengda. Kenapa? Karena kita berusaha untuk memperkecil kejadian ini berulang. Nah, nanti begitu mereka yang ngisi orang tua, pelatih atau KTK, notifikasinya itu adalah Anda harus menghubungi admin Pengda. Jadi admin Pengda boleh nginput ini. Nah, nanti admin Pengda akan menginput ini. Menunya itu dia harus mengupload bukti transfernya si yang bersangkutan, mohon harus jelas, jadi kadang-kadang suka kepotong, jangan sampai kepotong. Yang kedua, layar pendaftaran, kalau bisa layar pendaftaran selengkapnya yang berisi nama sama jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar. Nanti dari situ kalau sudah dikirim akan ada form evaluasi yang melaporkan kesalahan itu siapa. Jadi misalnya ternyata yang melaporkan itu orang tua kah, pelatih kah, KTK. Nanti harus ada action plan yang harus dilakukan. Action plan itu apa? Misalnya dengan cara mengingatkan kembali di grup Pengda Inkanas tersebut, atau mengingatkan kembali dojo tersebut, atau mengingatkan dengan cara mengumpulkan massa kalau udah nggak COVID, itu silakan. Yang pasti nanti buktinya silakan diattest di sini. Nanti dari hasil ini akan kita cek berkala dan kita aktifkan secara rutin. By the way, ini kelihatan nggak ya saya tampilin layar? Sebentar. Kelihatan ya kayaknya. Oke, nah jadi itu. Terus selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah rencana jangka pendek KTA. Jadi jangka pendeknya itu ada 2 ujian tapi kita tunda ya karena kondisinya seperti ini. Yang pasti Kejurnas Virtual Inkanas. Nanti Kejurnas Virtual Inkanas siapapun baik atletnya, wasitnya itu harus punya KTA Inkanas. Maka mulai dari sekarang bisa diingatkan kembali gitu bagi calon peserta kegiatan ini agar memiliki KTA Inkanas. Nah, ini update data Juni udah kita sebar di grup juga, silakan dipelajari. Jadi bisa kita nanti bulan ini bendahara yang akan melakukan transfer sesuai dengan jumlahnya dan agar dapat difasilitasi ke Pengcap dan dojo. Nah, terus kode unik saya ingin sampaikan di sini sebentar. Kode unik. Nah, kan kemarin ada kode unik nih. Sebentar, saya cari dulu kode unik.
seperti yang teman-teman tahu kan, dalam setiap transfer itu ada namanya kode unik dari selisih antara sekitar 0 sampai 1999. Ini saya akan tampilkan dulu di sini. Sebentar, ini iklan. Atau intinya saya sampaikan aja di sini. Oh ya, Aci bentar ya, Ci ya. Nah, ini kan ada kode unik nih yang sekitar 1461. Itu dananya kita kumpulkan dan akan kita fokuskan untuk sosial. Kalau kita kembalikan ke Pemda akan ribet karena jumlahnya keriting dan mungkin nggak seberapa. Ini contohnya akhirnya kita bantuan donasi kita siapkan waktu itu pada dalam bentuk APD. Ya, intinya itu ya. Sebentar, saya pause dulu. Sebentar ya, Ci ya. Nah, untuk terkait kode unik, itu kita telah melakukan donasi APD dari selisih kode unik. Nah, untuk untuk bulan ini, rencananya kita akan melakukan donasi lagi, yaitu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saya pernah menyampaikan bahwa akan memberikan apresiasi kepada pendaftar KTA terbanyak, dan kebetulan saat ini DKI. Jadi, saya mau konfirmasi juga nih ke SP7 nih, SP Mulyanto, siapa lagi, Siang Sunu, bahwa kita akan melakukan donasi sapi buat kurban di 2020 ini melalui Inkanas DKI sebagai wujud apresiasi atas pendaftaran KTA-nya yang paling banyak gitu. Jadi seperti itu kita sampaikan. Sebelum masuk ke diskusi tanya jawab, ini udah masuk ke diskusi tanya jawab ya. Saya akan masuk ke sesi terakhir tanya jawab. Ini saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Takashi Hadi ya. Bang Ucup sebentar ya Bang Ucup. Menurut saya jika KTA dicet atau sampai Aci bicara aja langsung deh. Kita ini aja diskusi. Ya gimana? Video tidak bisa diiniin. Cuma ya itu seperti yang saya sampaikan. Kalau misalnya KTA dicetak sendiri dan akhirnya tidak bisa digunakan sebagaimana KTA yang sebelum-sebelumnya, itu akan menjadi masalah baru. Ya kan, pasti banyak pertanyaan lagi, pasti banyak merasa aneh lah. Sementara setelah apa yang telah terjadi sebelumnya itu kayak KTA yang berbeda saja itu sudah sudah menjadi pertanyaan dan polemik baru gitu. Ini kayak saya ini ada KTA yang belakangnya abu-abu sama yang hitam. Belakangnya hitam, sama-sama ada barcode. Nah, di sini aja sudah ada perbedaan dan itu saya ditanyain sama pencap-pencap ini kenapa ada perbedaan gitu kan. Nah, cuma ya saya berusaha lah untuk menjawab sebaik mungkin dan itu sudah bisa diterima. Nah, untuk apalagi kalau misalnya sampai hilang fungsi nih, kita cetak sendiri. Sementara e-money itu kan adalah transaksi modern saat ini gitu kan. Itu juga menjual sebenarnya. Ya. Terus untuk kendala kita di Kalimantan Timur ini masih banyak yang minatnya itu belum ada untuk bikin KTA itu karena memang belum ada dampak
secara langsung bagi si yang belum membuat gitu. Kayak misalnya kita kan kemarin saya sudah gencar-gencarnya bahwasannya kalau misalnya tidak ada KTA maka ujian tidak bisa ujian, habis itu tidak dicetak ijazahnya dan sebagainya lah. Nah tapi sampai sekarang karena pandemi ini memang kita juga tidak bisa mengepus itu, kita nggak bisa lakukan itu secara langsung kepada kohai-kohai itu. Gitu. Bahkan sabuk hitam sendiri juga masih ada yang belum buat, gitu, karena memang belum ada efeknya. Kalau misalnya dari kejuaraan nasional, ikut kejuaraan itu saya rasa nggak bisa masuk ke daerah ya. Kenapa? Karena ya yang ikut kejuaraan virtual itu pun adalah sabuk-sabuk yang levelnya sudah tinggi. Sementara masa kita untuk membuat kartu ini adalah sabuk-sabuk putih, kuning, hijau. Gitu. Nah, jadi situ yang buat lambat pergerakan KTA ini menurut saya. Gitu. Karena memang problemnya di situ juga sih kita rasain di Kaltim ini. Itu aja Simpai. Terima kasih. Oke, terima kasih Simpai Aci. Jadi ya memang itu adalah suatu kondisi yang memang harus kita hadapi kalau kita mau lebih cepat, karena concernnya adalah cepat, ya itu apa namanya, yang dikorbankan adalah bentuk fisik KTA-nya. Tapi kalau kita mau hasilnya bergizi, ya mau nggak mau yang berhak mengeluarkan memang bergizinya. Tapi itulah tadi akan kita coba ada 2 langkah kita akan coba. Kalau BRI mau ngasih fisiknya, kita yang nyetak, ya itu pasti akan lebih cepat dan itu lebih terkontrol karena kan kita yang lebih paham data atlet gitu. Oh ya, maaf Simpai Mulyato, tadi ada yang kelewat satu pertanyaan, yaitu mengenai desain. Jadi sebenarnya desain udah nggak Simpai Bayu lagi. Desain itu sudah otomatis by system. Jadi kita nggak melakukan kegiatan apa-apa, itu sudah otomatis. Cuman yang saya pahami memang BRI nyetaknya di tempat yang berbeda. Itu saya yakin. Kenapa? Karena sekali lagi yang saya sampaikan itu di Instagram @pbonkanas saya cepat mengupload video di mana printer menggunakan mesin UV. Mesin UV itu lebih presisi, lebih detail apa namanya yang dihasilkan. Memang kalau yang model itu kayaknya cetak digital. Tapi itu akan saya sampaikan ke BRI agar kualitasnya terjaga. Mungkin Simpai Bayu mau menambahkan? Oh, udah. Oke. Jadi kita hanya ngasih desain awalnya doang, sisanya udah automatic by system. Kita udah nggak ngapa-ngapain lagi. Selanjutnya Simpai mau nyampaikan? Silakan. Jelas ya. Assalamualaikum teman-teman. Salam hormat buat senior, buat Sensei Sunu, buat sahabat-sahabat semua. Untuk pertanyaan Simpai Mulyanto, saya jawab satu tentang input data. Input data kami di tim sudah melakukan itu. Saya dan Simpai Haris sudah melakukan input data secara menyeluruh dari Aceh sampai ke Papua, terakhir tadi di Ternate. Jadi untuk teman-teman yang kesulitan input data, kami insya Allah masih sanggup lah untuk menginput seluruh Indonesia secara by WA. Jadi mereka kirim data, kita langsung input. Kayak Sensei Safril di Bogor, kayak teman-teman di Jawa Barat, Jawa Timur, terus TKI sendiri. Gitu. Jadi itu solusinya sudah tercover ya. Jadi saya juga udah informasikan itu ke grup Inkanas Indonesia dan juga ke Facebook Berita Inkanas, dan itu tanggapannya, responnya positif. Meskipun kadang-kadang sudah saya input, tapi mereka terkendala bayar, akhirnya expired. Gitu. Jadi mohon diinfokan juga buat teman-teman di daerah, di Pemda lain, kalau memang kesulitan input, silakan hubungi admin KTA, kami siap membantu. Terima kasih, itu saja. Oke. Selanjutnya ini pertanyaan, siapa yang angkat tangan? Simpai Bang Ucup. Ayo, silakan Bang Ucup. Dia unmute dulu dong Bang Ucup. Bang Ucup ya. Ya, Bang Ucup masih lama nggak bisa? Bisa? Sorry kepencet. Oke, silakan. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya.
Yang lain dulu deh, yang lain dulu. Sambil ngetes suara, ya silakan bagi pertanyaan. Silakan bagi ada pertanyaan. Ini sampai Yuskam baru masuk, masih ada pertanyaan nggak? Diki. Sampai Yuskam nggak kedengaran suaranya, di mic-nya di unmute dulu. Oh semua. Jadi mohon maaf, saya tadi lagi ada di luar, jadi tidak bisa ikuti. Lanjut aja lah, saya ini aja. Mungkin ada info-info baru, saya tinggal dengar aja. Nanti rekamannya akan saya save dan akan saya share di grup komunikasi ya. Sampai Bang Ucup gimana? Masih nggak ada juga. Simpe Asrianto kemarin sempat japri ada hal yang menarik yang bisa kita share ke admin Pengda lainnya. Apa ya kemarin ya? Di unmute dulu mungkin Simpe Asrianto. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah kemarin foto yang bisa diubah. Foto. Iya. Ya, kalau foto sudah kita sosialisasikan kemarin bahwa memang foto bisa diubah. Jadi biasanya yang miring-miring. Mohon nih karena kita kemarin membebaskan pengisian, melonggarkan metode pengisian sehingga terkadang alamat emailnya masih alamat email yang ngisi. Contoh kemarin ada yang minta tolong admin KTA isi. Akhirnya emailnya menggunakan emailnya Haris. Sampai Haris. Tapi untuk kedepannya saya mohon agar admin Pengda dapat memperbaiki atau individu tersebut memperbaiki. Kenapa? Karena untuk kegiatan virtual nanti begitu itu informasi notifikasi dikirimkan melalui email dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan notifikasi melalui nomor handphone. Jadi kalau nomor handphone yang masih pakai nomor handphone orang lain, email orang lain, kendalanya adalah tidak menerima notifikasi tersebut gitu. Jadi sekaligus menghimbau akan hal tersebut. Jadi teman-teman bisa cek lagi seperti itu. Kalau dari saya presentasi sudah tidak ada, jadi silakan tanya jawab, silakan aja biar sampai tuntas lah, insya Allah ya. Nah, oh ya, Diki Sumsel nanya, mau tanya batch 8 yang terkirim ke Sulawesi, apakah sudah dikirim? Itu kemarin sempat dari SIMPOD, Edo menanyakan alamat, sudah saya kasih. Nanti coba saya monitor ya di grup. Ya. Terus ada lagi dari mana? Ada lagi pertanyaan? Sebentar, nanya juga nih, nanya juga kalau misalnya ini ada usulan misalnya alternatif opsi KTA-nya non breezy gimana? Itu sebenarnya udah dibahas tadi ya. Jadi gini, untuk KTA yang lama opsi-opsi lainnya adalah yang satu menggunakan breezy itu kalau disetujui oleh BRI menggunakan breezy nanti kita cetak sendiri. Yang kedua menggunakan kartu biasa cetak sendiri. Memang ada plus minusnya, tapi kalau memang speed atau kecepatan itu menjadi concern utama, ya mau nggak mau berarti hal lain itu mesti kita kita coba pelajari supaya apakah bisa direalisasikan atau enggak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa kita tutup. Nanti akan saya coba share user admin login passwordnya. Tapi mohon untuk tidak menggunakan untuk event atau data dojo karena percuma nanti datanya akan dihapus menggunakan format yang terbaru. Jadi nanti akan diseragamkan dan nanti tidak ada lagi karateka yang bisa menginput tapi dia nggak terdaftar di dojo input, tapi dojo itu tidak terdaftar di Pengda tersebut. Semisal nih ada dojo baru di DKI, dojo X, dia nggak bisa nginput bahwa dia karateka dojo X. Nanti dia harus lapor dulu ke Pengdanya. Berarti harus lapor sampai Tuji atau sampai Mulyanto, sampai Tuji dulu lah sebagai FSA bahwa ternyata ada dojo baru ini. Sampai Tuji informasikan ke sampai Mulyanto agar dibuatkan dojonya di web inkanas.org itu, barulah nanti mereka bisa di-tag dojo tersebut. Jadi dan selain itu maka nanti bakal ada data dojo list dojo PB Inkanas. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya sudah mungkin izin untuk memberikan kalimat penutup mungkin ya
di unmute dulu Sensei Sunu. Jangan dulu keluar, nanti kita foto ya. Ya. Bagaimana spirit dari Ketua Umum bahwa semakin cepat kita bergerak, semakin banyak anggota yang terdata dalam KTA, maka saya rasa fokus kita adalah ke sana dulu. Ya. Artinya ke sana bahwa kita semua berpikir bagaimana caranya meningkatkan partisipasi anggota untuk mendaftarkan diri dengan adanya KTA. Dengan demikian, dari waktu ke waktu ada progres yang diperoleh informasinya oleh Ketua Umum. Nah, yang kedua adalah coba tim KTA menginventarisir seluruh kendala-kendala yang ada, baik besar maupun kecil. Nanti kita telaah satu persatu kira-kira ini masuk kategori atau tanggung jawab siapa. Sehingga kita bisa men-tracernya kemudian di rapat-rapat berikutnya. Nah, tolong ikut sertakan saya di rapat tim KTA untuk mencoba mendeteksi apa sih kendala dari yang mulai yang paling besar sampai yang paling kecil, semuanya diinventarisir dulu aja semuanya. Nanti kita buatkan format bagaimana caranya masalah ini diatasi dengan oleh siapa, bagaimana, dan progresnya seperti apa. Jadi kita kupas satu persatu oleh tim KTA yang ada. Dengan demikian, mudah-mudahan ada kelihatan progresnya ke depan. Bulan depan itu paling tidak ada progresnya, kenaikan grafik dari setiap daerah. Nah, yang pokok adalah dalam rapat ini, rapat virtual ini, idealnya dihadiri oleh seluruh Pengda yang ada, atau PIC yang ada, dengan mempertimbangkan waktu Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Kalau seandainya sekarang ini kira-kira di WIB ada jam 10.30, tentunya kita bisa bayangkan yang di Papua. Jam 12, jam 1 mereka baru selesai. Ini mungkin menjadi pertimbangan kita dalam melakukan atau mengadakan rapat virtual ini. Nah, kembali lagi kepada semangat dari tujuan dari Ketua Umum Inkanas kita, bahwa makin cepat kita menyadarkan kohai-kohai kita untuk mendaftar membuat KTA akan semakin lebih baik. Nah, mudah-mudahan bukan saja 3 besar di atas, ada DKI, ada Jabar, ada Jawa Timur, ada berapa lagi, persentase yang di bawah 10% itu menjadi concern bagi MSA yang membawai. Katakanlah misalnya contoh, Sulawesi Selatan, itu persentasenya masih sedikit sekali. Itu perlu ada push. Kenapa? Kendala apa yang dialami oleh mereka? Kemudian Sulawesi Utara yang katanya masuk dalam 8 Pengda yang belum memberikan konfirmasi. Itu di mana kendalanya? Itu semua kendala dari yang paling besar sehingga paling kecil itu diinventarisir dulu semuanya. Itu adalah tugas tim KTA. Nanti saya bantu di situ, saya bantu. Agar kita benar-benar ada progres ke depannya. Saya rasa itu aja ya. Ya, Os. Terima kasih. Assalamualaikum. Os, nanti kita foto dulu ya. Terima kasih masukannya tadi Sensei Sunu. Ini jadi bagi teman-teman Pengda, kalau ada pertanyaan, silakan jangan jadi beban bagi sendiri ya. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada individu yang nanya, silakan hubungi dulu admin Pengdanya. Bukan berarti admin Pengdanya menjawab, oh KTA ada. Biasanya pertanyaannya adalah di mana KTA saya. Bukan berarti Pengda itu menjawab, oh ada di sini atau bukan
menagih ke Pemda tersebut, tapi dalam artian gini, seperti yang tadi saya Mulyanto udah sampaikan juga sih, dalam artian adalah bisa memfasilitasi menjawab untuk posisi dari batch tersebut. Nah, tapi itu untuk pengembangan akan kita tampilkan, akan kita coba munculkan posisi batch tersebut. Tapi untuk kedepannya mohon juga agar dapat menampung kendala-kendala yang terjadi di dojo atau ranting, nanti akan kita dikumpulkan oleh admin Pemda dan disampaikan ke PB, akan kita jawab. Jadi kalau ada yang masalahnya isunya sama antara Pemda A sama Pemda B, bisa terjawab sekaligus. Itu akan jadi lebih efektif dibanding setiap individu menghubungi kita gitu. Itu maksud kita kenapa selalu menghubungi Pemda gitu. Ya. Jadi itu saja mungkin untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi mungkin bulan depan, kita akan selalu rutin masalah-masalah kita tampung. Untuk solusi yang kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah saya akan mengkaji bersama tim langkah-langkah lainnya agar bisa cepat, di mana opsi yang pertama adalah melakukan cetak sendiri tapi kartu dari BRI, atau cetak sendiri tapi kartunya kartu biasa ya, PVC biasa. Tapi itu langkah-langkah akan kita coba sampaikan, dan juga termasuk desain-desain kalau boleh ada Polri atau apa ya. Desain sih menurut saya memang kita pun berencana ada perubahan lah biar ada masanya atau seasonnya. 2020 misalnya segini, nanti 2021 seperti apa biar ada apa ya khas sendirinya lah gitu. Jadi itu saja, mungkin sekian saja. Terima kasih teman-teman yang udah gabung dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kalau misalnya ada salah-salah ucap, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas keterlibatannya dalam ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Os.